Halo sahabat-sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Selamat datang di channel sekolah, channel yang berbagi tentang edukasi, motivasi, dan inspirasi. Bersama saya Kak Dimas. So, bagi kalian-kalian khususnya pelajar yang butuh edukasi atau materi pelajaran, butuh semangat atau motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3, subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian bisa tahu info-info terupdate dari video-video yang diproduksi oleh sekolah. Oke sahabat-sahabat sekolah, hari ini saya akan berbagi dalam kelas edukasi, yaitu tentang materi pelajaran kelas 5 SD, tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Yuk sahabat sekolah, dengarkan cerita Kak Dimas ya. Minggu pagi, Edo sedang membersihkan halaman depan rumahnya yang kotor. Tiba-tiba, datang penjual koran langganan ayahnya, memberikan sebuah koran kepada Edo. Sebelum diserahkan kepada ayahnya, berita utama pagi itu telah terjadi pertengkaran antar warga yang dipicu oleh persaingan dagang. Edo sengaja tidak langsung memberikan koran pada ayahnya. Ia melihat-lihat koran yang baru saja diterimanya dari penjual koran. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Ia teringat dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah beberapa hari yang lalu. Pelajaran tersebut membahas tentang iklan di media cetak. Iklan apa yang dilihat Edo? Nah, mari kita amati iklan yang dilihat Edo pada koran ya. Iklan apa ini, sahabat sekolah? Iya, pintar sekali. Ini adalah iklan produk pasta gigi bermerek Gigiden. Nah, coba diamati. Setelah mengamati, coba kamu jelaskan tentang isi iklan tersebut. Isinya apa? Kemudian diuraikan. Hasil uraiannya silahkan ditulis di kolom komentar channel YouTube ini ya. Ditunggu ya. Oke, kita lanjut. Kita baca teks berikut ini. Edo selesai melihat-lihat koran, kemudian ia segera menyerahkan koran tersebut kepada ayahnya dan kembali ke halaman. Edo bergegas membersihkan halaman hingga selesai. Setelah itu, Edo mencuci kaki dan tangan, kemudian menuju ruang belajarnya. Ia ingin melanjutkan belajar tentang materi iklan yang beberapa hari sebelumnya telah ia pelajari di sekolah. Ayo simak materi iklan yang dipelajari Edo selanjutnya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu apa saja? Yang pertama, iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya, iklan tentang duka cita atau berita duka. Nah, berikut ini contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Yang bagian atas itu ada berita duka ya. Berita duka. Kemudian kita lanjut lagi. Iklan yang kedua yaitu iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau disebut niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu. Misalnya iklan barang, ini menawarkan produk ya. Nah, berikut
ini adalah contoh iklan penawaran atau niaga. Nah, iklan tentang burger ya itu. Dan yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh iklan layanan masyarakat. Nah, ini adalah contoh iklan tentang narkoba ya, menjauhi narkoba. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang waktunya berlatih ya. Ayo berlatih. Amatilah iklan yang terdapat dalam sebuah majalah berikut ini. Kemudian pertanyaannya, jenis iklan apakah pada gambar di atas? Apa informasi penting dalam iklan tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, pinter ya. Pinter semua. Jawabannya ini. Gambar tersebut termasuk iklan layanan masyarakat. Benar sekali. Kemudian berikut adalah informasi yang terdapat dalam iklan, yaitu yang pertama, mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, informasinya yaitu masyarakat juga dihimbau untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut lagi. Iklan di atas memberitahukan kepada masyarakat bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hindari perbuatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, terapkan sikap dan perilaku untuk saling toleransi antar sesama, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, dan selalu rukun. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Iya, tentu akan terjadi perpecahan yang menyebabkan kehidupan terganggu dan tidak nyaman. Oke, masih semangat ya sahabat-sahabat semua. Ini ada bacaan lagi, ada teks, biar Kak Dimas yang bacakan ya. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang terjalin. Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan antara lain, satu, di lingkungan keluarga, ya, terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Apabila anggota keluarga yang selalu bertengkar dan tidak rukun, ini berarti persatuan di dalam keluarga itu tidak akan terjadi. Setiap anggota keluarga harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan keluarga. Pertengkaran yang terjadi di dalam sebuah keluarga karena adanya unsur keegoisan dan tidak mau mengalah satu sama lain. Kemudian masih di lingkungan keluarga, yaitu kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Sebuah keluarga seharusnya memiliki tujuan yang sama untuk diperjuangkan dan dicapai bersama. Ketika satu dengan lainnya memiliki perbedaan, maka ketidakrukunan bisa terjadi secara otomatis. Kemudian berikutnya, kurangnya keakraban di dalam keluarga.
Keakraban dalam keluarga sangat penting. Keakraban keluarga dapat menunjang persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ketidakakraban biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antar keluarga. Selain itu, pertengkaran yang selalu terjadi dalam sebuah keluarga juga menjadi penyebab kurangnya keakraban dalam keluarga. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah, sombong dan tidak peduli dengan teman sesama. Rasa sombong timbul karena adanya rasa bangga pada dirinya sendiri yang berlebihan. Rasa sombong dapat membuat kita terpisah dari teman di kelas, dijauhi teman-teman. Rasa sombong juga membuat hubungan dengan teman sekolah menjadi renggang. Selain itu, rasa sombong juga dapat menjadikan kita orang yang tidak peduli terhadap sesama teman. Rasa sombong dan sikap tidak peduli menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di kelas dan di lingkungan sekolah. Dan berikutnya itu membeda-bedakan teman. Persatuan berarti tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Tanpa adanya ras, persatuan, dan kesatuan, seseorang peserta didik dapat memilih-milih teman berdasarkan agama, yang agamanya sama dengan agamanya sama, sukunya sama dengan sukunya sama, dan rasnya sama dengan rasnya sama. Itu tidak boleh. Hal ini bukan merupakan sikap terpuji dan justru bertentangan dengan Pancasila, sila yang ketiga. Oke, kemudian mengolok-olok teman. Mengolok-olok atau mengejek teman merupakan perbuatan yang tidak terpuji, ya, tidak terpuji ini. Mengolok-olok akan melukai perasaan dan hati teman sekolah. Mengolok-olok teman menandakan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tercermin dari seorang peserta didik. Kemudian yang berikutnya terjadi tawuran di lingkungan sekolah, ya, ini masih di lingkungan sekolah. Tawuran biasanya berawal dari mengolok-olok teman. Akibat dari olok-olok berlanjut menjadi pertikaian fisik. Pertikaian fisik menjadi semakin serius dan dapat membuat orang lain turut merasa terluka. Tawuran dapat terjadi antar sekolah. Tawuran menandakan tidak adanya persatuan dan kesatuan. Kemudian di lingkungan yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat, yaitu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Dan berikutnya, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, tidak ada kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Oke, di lingkungan yang keempat, yaitu lingkungan di lingkup negara atau lingkungan negara, yaitu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial atau masyarakat membutuhkan banyak hal untuk dijalani dan dipatuhi. Misalnya, harus adanya saling toleransi dan tenggang rasa agar hubungan antar warga masyarakat dapat dipertahankan dengan baik. Namun, tanpa adanya rasa persatuan, tenggang rasa, dan toleransi mustahil dapat bertahan. Kemudian, di lingkup negara yang lain, yaitu perpecahan bangsa. Karena setiap individu merasa memiliki kepentingan sendiri dan semakin tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Setiap individu pasti memiliki kepentingan sendiri. Akan tetapi kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan sendiri, ya. Kepentingan diri sendiri tidak boleh. Kita juga harus mempedulikan kepentingan orang lain. Apabila kita tidak mempedulikan kepentingan orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Yang berikutnya yaitu melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Salah satu penyebab
melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa karena rakyat yang tidak bersatu. Ketika rakyat tidak lagi bersatu, serangan dari luar akan dengan mudahnya masuk ke tanah air. Serangan dari luar juga dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Nah, yuk kita kerjakan latihan lagi. Kita kerjakan satu persatu ya. Soal nomor 1. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya, memiliki konteks persatuan bangsa. Jelaskan makna persatuan tersebut. Mana jawabannya? Ini ya, makna persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya, memiliki konteks persatuan bangsa di mana persatuan itu memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Oke, kemudian soal nomor 2. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Apa kira-kira jawabannya? Ya, akibatnya yang pertama terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Yang kedua, kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Dan yang ketiga, kurangnya keakraban dalam keluarga. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah. Jawabannya yaitu akibatnya antara lain, jika tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah yang pertama, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Kemudian membeda-bedakan teman. Ketika mengolok-olok teman. Yang keempat, terjadi tawuran. Jawaban ini sudah ada di materi tadi ya, yang kita bahas sebelumnya. Kemudian soal nomor 4, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Yaitu tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Lanjut soal terakhir. Nomor 5, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara. Jawabannya, 1. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, perpecahan bangsa. Dan yang ketiga, melemahnya pertahanan dan keamanan negara. Ya, sudah ya, mudah bukan? Baik, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita baca. Bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas ini macam-macam kegiatan utama dalam bidang ekonomi ya. Yaitu yang pertama produksi. Pasti sahabat sudah tidak asing ya dengan istilah ini. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Oke, lanjut. Yang kedua distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Oke, lanjut. Yang ketiga, konsumsi. Sudah tidak asing juga istilah ini. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakatnya selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Oke, sahabat-sahabat sekolah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, lebih membantu dalam belajar dan meningkatkan prestasi sahabat-sahabat semua di rumah dan di sekolah. Oke, salam semangat luar biasa.